Legenda Gunung Kemukus Patabapres. Setting rental, scanner pengecekan, percetakan dan sablon. Cahaya Jalan Maluku 2 Blora 0856 4175 1709. Ya, ini salah satu tulisan dari Susilotur tentang legenda Gunung Kemukus. Ya, sekitar ada berapa halaman nih? 34. Oke, kita mulai dari kata pengantar. Sudah kami katakan bahwa legenda ini kami dengar dari berbagai sumber dan semuanya berbeda. Kemudian kami turun ke lokasi dan menanyai rakyat jelata di sekitar makam Pangeran Samudro dan Nyi Ageng Serang. Ada yang menyatakan Nyi Ageng Serang pahlawan nasional, tapi tak tahu kepahlawanan apa yang diperbuatnya. Ada yang mengatakan Nyi Ageng itu buleknya Pangeran Diponegoro. Namun juga tak tahu bagaimana kisah selanjutnya. Yang agak lumayan informasi Eko Arifianto bahwa di samping Nyi Ageng Serang ada tokoh lain yang bernama Raden Ayu Ontrowulan yang makamnya menjadi satu dengan makam Pangeran Samudro. Namun juga tidak ada penjelasan siapa itu Raden Ayu Ontrowulan. Apakah ia Pangeran Samudro, ibu tiri Pangeran Samudro, atau murni kekasih sang pangeran? Dalam hal ini juga tidak ada penjelasan. Namun kalau di seputar daerah itu ada sungai yang disebut Kali Serang, tentunya legenda ini sudah lama ada. Menurut keterangan selanjutnya di seputaran makam Pangeran Samudro dan Raden Ayu Ontrowulan yang ditutup kain kelambu karena dianggap keramat. Masih ada kuburan lain yang katanya dua abdi setia Pangeran Samudro. Makam terletak di desa Pandem, yang bahasa Jawa artinya juga kuburan. Dipendem artinya dikubur atau ditanam. Namun yang kami khawatirkan bahwa semua tokoh yang kusebut dalam legenda ini entah kapan ternyata merupakan tokoh sungguhan dan bukan legenda biasa. Maka sekiranya demikian, kami memohon maaf sekiranya telah menyinggung perasaan para ahli waris mereka yang merasa masih ada kaitannya dengan tokoh yang kami sebut dalam legenda ini. Walau kami telah menggali data semampu kami, moga-moga saja semua yang tersebut dalam legenda ini hanyalah tokoh fiktif belaka adanya, alias legenda biasa dan tak lebih. Penyusun Susilotur, legenda Gunung Kemukus. Alkisah ini masih berkaitan dengan legenda Putri Sendang Wungu, bahkan bisa dikatakan kelanjutannya. Seperti diceritakan sebelumnya, ketika terjadi bencana mahadahsyat di seluruh dunia, hal itu juga menimpa Pulau Jawa dan Nusantara pada umumnya. Ayam jantan sakti yang bisa bicara, yang merupakan ayah dan ibu kandung dari ular baru kelinting atau ular jaka linglung, sesudah mematuk naga kecil yang baru keluar dari rahim Mbok Rondo yang sedang bertapa menebus dosa di Sendang. Ia kemudian terbang tinggi ke angkasa, bahkan ke langit untuk menghindari bencana yang sedang berlangsung. Sambil terbang ia memamah-mamah naga kecil yang merupakan saudara kembar dari ular baru kelinting. Seperti ular baru kelinting yang bisa bicara dengan ayahnya Sang Prabu Aji Soko, ular naga kecil ini pun bisa bicara dengan sesama binatang. Ia mohon ampun kepada ayam jago yang mematuk dan membawanya terbang tinggi. Namun ayam jago sudah tidak memperdulikannya lagi. Ia marah karena oleh naga kecil inilah Mbok Rondo tewas dalam pertapaannya. Karena dirinya telah menjadi pohon dan kakinya telah tumbuh akar.
sehingga tidak bisa lari ketika bencana baru mulai, sehingga Mbok Rondo itu hangus terbakar. Tonggak bekas kebakarannya itu kemudian tumbuh bersemi dan menjadi pohon rindang. Karena pohon ini tumbuh di sekitar sendang yang berwarna ungu airnya, maka pohon ini pun oleh masyarakat dinamakan pohon ungu atau wungu. Ia merupakan perubahan bentuk dari Mbok Rondo yang dewasa ini disebut dengan istilah reinkarnasi. Semua di dunia ini tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Mbok Rondo yang berubah menjadi pohon itu tetap hidup dalam bentuknya yang baru. Namun ia masih bermanfaat, karena seperti diketahui, pohon ungu atau pohon wungu adalah pohon yang berguna bagi manusia. Daunnya bisa dipakai untuk mengobati penyakit ambeien. Sedang batangnya juga baik untuk kayu bakar dan bangunan. Konon perubahan bentuk yang saling ditakuti adalah menjadi batu. Lebih-lebih kalau ia dijadikan fondasi rumah. Seumur umur ia tidak bisa berubah bentuk, kecuali sepanjang masa ia cuma bisa menangis menyesali dirinya. Karena dalam hidup sebelumnya ia tidak pernah berbuat dharma atau kebaikan bagi sesamanya. Ada sebuah ajaran kuno yang mengatakan bahwa hidupmu adalah dharmamu. Dharmamu adalah hidupmu. Karena itu berbuatlah dharma dan kau akan dibimbing olehnya. Catatan 1. Lebih tepat kiranya dinamakan pohon ungu karena hubungannya berwarna ungu seperti bunga lavenda di benua Eropa. 2. Secara kebetulan ketika naskah ini naik cetak, kami menemukan sekelumit tentang Nyi Ageng Serang 1752 sampai 1828. Seorang pejuang hebat dalam perang di Ponorogo. Dalam usia lanjut ia memimpin perang melawan Belanda dengan taktik penyamaran dengan menggunakan daun keladi. Dengan catatan ini kekeliruan kami betulkan. Ayam jago dan naga kecil. Dalam dongeng atau legenda Putri Sendang Wungu diceritakan bahwa Mbok Rondo sudah tua. Itu menjadi muda belia kembali setelah menelan telur yang tidak menetas. Telur diperoleh Mbok Rondo dari ayam jago piaraannya. Ayam jago bertelur 2 butir. Setelah mematuk zat hidup milik Aji Soko, yang satu menetas dan lahirlah ular yang bisa bicara dan mengaku sebagai anak dari Aji Soko, sang penulis atau pencipta huruf Jawa, yang waktu itu sudah menjadi Raja Medang Kamolan. Aji Soko berhasil mengelabui Raja Dewoto Cengkar, Raja Mendang Kamolan, yang gemar makan daging manusia. Aji Soko berhasil mengusir Dewoto Cengkar dari istana lewat sorbannya. Dan ia akhirnya tercebur ke laut selatan dan berubah bentuk menjadi buaya putih. Telur yang menetas mengaku anak Aji Soko. Aji Soko mau mengakui ular tersebut sebagai anak kandungnya dengan berbagai syarat. Berbagai upaya ingin diakui sebagai anak Aji Soko ini melahirkan beberapa legenda yang sudah populer di masyarakat. Sedang telur yang tidak menetas atas anjuran ayam jago ditelan oleh Mbok Rondo. Telur yang ditelan ini ternyata juga bukan telur sembarangan. Di dalam perut Mbok Rondo, ia menetas dan menjadi ular berbisa yang terus bersemayam dalam rahim Mbok Rondo. Mbok Rondo yang tua setelah menelan telur ayam jago itu berubah menjadi muda belia kembali. Banyak orang-orang yang ingin mengambil sebagai istri. Namun setiap kali ia menikah, suaminya mendadak meninggal karena dipatuk ular dalam rahim Mbok Rondo. Sudah banyak lelaki menjadi korban, maka atas bantuan ayam jagonya ia dianjurkan untuk bertapa di sendang supaya ular itu keluar. Ular mau keluar kalau air sendang itu menjadi lebih hangat dari hangat tubuh Mbok Rondo. Itu terjadi ketika berlangsung bencana alam. Pada saat ular itu keluar dari badan Mbok Rondo, ia serta-merta disambar oleh sang jago dan dibawanya terbang ke langit. Sedang Mbok Rondo sendiri karena lamanya bertapa dalam air, tubuhnya ditumbuhi oleh berbagai tanaman. Sedang kedua kakinya lengket
ke dasar sendang karena telah tumbuh akar. Itu sebabnya ia tidak bisa lari ketika terjadi bencana. Ia terpaku di tempat dan akhirnya terbakar. Tonggaknya kemudian tumbuh bersemi dan menjadi pohon ungu. Sesuai dengan sendang di mana Mbok Rondo bertapa, yang airnya ungu atau wungu. Itu sebabnya tonggak Mbok Rondo kemudian dinamakan pohon ungu atau pohon wungu. Khasiatnya adalah obat untuk menyembuhkan penyakit ambeien. Jadi Mbok Rondo telah berubah menjadi pohon ungu atau wungu. Dalam legenda disebutkan bahwa perubahan bentuk Mbok Rondo menjadi pohon adalah bahwa ia masih tetap berguna. Lalu bagaimana dengan ayam jago Mbok Rondo itu? Sebenarnya ayam jago Mbok Rondo adalah juga bukan ayam biasa, tetapi ia pun merupakan penjelmaan dari dewa kesuburan. Ada yang menyebutkan Dewi Sri kalau menurut mitos India. Sedang kalau mitos Yunani biasa disebut Ceres. Pada suatu saat dewa kesuburan itu lalai akan kewajibannya. Hal itu disebabkan oleh makhluk di atas dunia yang kurang memperhatikan kerja keras yang dilakukan olehnya. Itu sebabnya ia menjadi marah. Caranya beberapa tempat di dunia dibuat tanah menjadi tidak subur, sehingga menimbulkan bencana. Oleh ulah dewa kesuburan ini, ia kemudian dilaporkan oleh dewa lain kepada sang Mahadewa Helios. Ketika diadili, tetap dewa kesuburan tidak mau merubah keputusannya. Akibatnya ia dihukum oleh Mahadewa. Dari dewa kesuburan yang hidup di kayangan, ia diturunkan ke bumi dan berubah bentuk menjadi ayam jago. Ayam jago ini kemudian dipelihara oleh Mbok Rondo. Tugas yang diemban oleh ayam jago itu memang harus menemani Mbok Rondo dalam kesendiriannya di desa yang ditinggal penghuninya mengungsi karena takut dijadikan santapan Raja Dewoto Cengkar, sang pemakan daging manusia. Hukuman sang dewa kesuburan akan selesai ketika ia berhasil mematuk ular yang keluar dari rahim Mbok Rondo ketika bencana besar sedang berlangsung dan membawanya terbang sampai ke langit. Sebenarnya dewa kesuburan yang karena dihukum oleh Mahadewa Helios atau Mahadewa Panas sudah beribu tahun lamanya menjadi jago. Segala usaha dan daya upaya untuk kembali ke kayangan telah ditempuhnya, tapi selalu gagal. Karena Helios atau dewa panas, dewa segala sumber kehidupan, memang sengaja mengulur-ulur waktu. Karena kayangan sendiri makin penuh sesak, para dewa di kayangan pun beranak pinak. Seperti juga ilmu pengetahuan di atas dunia. Makin maju masyarakat, makin berkembang ilmu pengetahuan. Makin banyak dewa lahir, sesuai dengan ilmu yang berkembang tersebut. Namun yang pasti, dewa panas atau dewa segala sumber kehidupan adalah dewa segala macam dewa. Pernah terjadi perselisihan di kayangan antara dewa panas dengan dewa Geos atau dewa bumi. Kedua dewa tersebut saling berambisi untuk menjadi dewa yang unggul dalam jagat raya ini. Perselisihan telah berlangsung puluhan ribu tahun, dan keduanya saling menunjukkan kesaktiannya. Namun sementara itu, tak ada yang mau mengalah dan tak ada yang menjadi penengah atau pemisah di antara keduanya. Keduanya memang sakti, karena itu dewa yang lain tak ada yang berani bertindak untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan mereka itu. Pernah memang ada usaha dari anak dewa bumi memberanikan diri sebagai juru damai. Itu atas usul dewa bumi, dan dewa panas juga menyetujui usul itu. Namun, ketika banyak dewa-dewa yang lain mengadu kepada dewa panas bahwa sebenarnya dewa rembulan adalah anaknya dewa bumi, dewa panas dari awal memang sudah tahu bahwa dewa bumi mau melakukan kecurangan. Namun ia tidak segera bertindak. Ia ingin segala sesuatu diselesaikan secara pembuktian. Apakah benar anak dewa bumi itu sakti atau tidak? Dalam pertandingan duel kesaktian antara dewa panas dan dewa bumi dibantu oleh anaknya dewa bumi. Tidak seberapa tangguh kesaktiannya, bahkan tidak punya kesaktian sama sekali. Ia terlalu muda menjadi calon dewa seperti bapaknya, dewa bumi.
Bahkan menurut penilaian Dewa Panas, anaknya Dewa Bumi itu masih terlalu kecil, masih bayi. Bahkan kemudian diketahui oleh Dewa Panas bahwa kerjanya anak Dewa Bumi itu hanya berlindung dan selalu mengitari induknya. Perselisihan mereka itu berakhir ketika terjadi duel 1 lawan 1 antara Dewa Panas dengan Dewa Bumi. Disinilah baru ketahuan kedikdayaan Dewa Panas yang sesungguhnya. Pertama, Dewa Panas ingin menguji kedikdayaan Dewa Bumi dengan salah satu senjatanya, yaitu sinar putih dari salah satu kaki gurita Dewa Panas yang ditembakkan ke salah satu sisi tubuh dari Dewa Bumi. Senjata itu dikenal dengan sinar inframerah. Ternyata Dewa Bumi tak mampu menangkis senjata Dewa Panas, sehingga remuklah salah satu sisi dari tubuh sang Dewa Bumi. Namun ia tak mau menyerah dan masih bertanding dan terus merangsek maju. Dewa Bumi malu kalah sebelum bertanding. Maka Dewa Panas menembakkan senjata pamungkasnya, sehingga Dewa Bumi berteriak minta ampun. Namun seluruh muka bumi bak terbakar kepanasan. Mendengar teriakan itu, Dewa Panas pun menjadi iba dan mengendorkan niatnya untuk membinasakan Dewa Bumi. Ia mengurangi serbuan tembakannya sampai akhirnya Dewa Panas lupa. Maka Dewa Bumi pun kembali berteriak-teriak kesakitan karena kedinginan. Dewa Panas yang terlelap tidur terperanjat mendengar keluhan yang mengiba dari Dewa Bumi dan kemudian menembakkan lagi senjatanya ala kadarnya, sehingga Dewa Bumi tak berteriak lagi. Namun akibatnya sebagian dari tubuh Dewa Bumi telah menjadi beku kedinginan. Sejak saat itulah Dewa Bumi mengakui keunggulan Dewa Panas dan mengakuinya sebagai dewa segala dewa atau Mahadewa, sang dewa Helios, dewa segala kehidupan. Sedang Dewa Bumi dengan anaknya menyerah dan tunduk kepada Mahadewa Panas dan menjadi pengikut yang setia bersama anaknya, yang sepertinya tetap tidak mau berpisah sedikit pun dari induknya, sang Dewa Bumi. Memang anak Dewa Bumi itu kadang menghilang, mencari jalan hidupnya sendiri. Tetapi setiap kali ia kembali, ia adalah anak yang setia, manis, dengan wajahnya yang cemerlang. Dewa Bumi dengan segala isinya mengakui keindahan wajah anak sematawayang ini. Legenda yang jago Mbok Rondo dengan mangsanya seekor naga kecil berbisa yang keluar dari rahim Mbok Rondo ketika air sedang memanas akibat bencana dahsyat yang mengguncang seluruh dunia berlanjut demikian. Karena kesakitan dipatok ayam jago yang merupakan reinkarnasi dari dewa kesuburan, maka ia pun berteriak-teriak sekuat tenaga agar dilepaskan oleh ayam jago. Tetapi sang ayam jago tidak peduli. Namun akhirnya ia sedikit merasa bersalah ketika sang ular itu mengaku sebagai perubahan bentuk atau reinkarnasi dari dewa sumber mata air. Ayam jago pun untuk sementara mengurungkan niatnya terbang ke langit dan melayang turun kembali merendah, kemudian hinggap di atas sebuah pohon besar. Di sana sang jago mengendorkan patukannya, melepas mangsanya dan diletakkan di atas ranting. Agar tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan ular naga kecil itu lari daripadanya dan menghindar sembunyi entah di mana. Karena ia adalah dewa yang sangat lihai dan cekatan bersembunyi, ayam jago itu sebagai pengamanan menindihkan salah satu kakinya dan mencengkram sang naga dengan kukunya. Sambil berbuat demikian, ia pun bertanya pada sang naga kecil, "Jadi kau ini perubahan bentuk dari dewa sumber mata air?" "Iya." "Memang kenapa?" "Kau terlalu sembrono dan sombong dengan kelebihanmu. Kita biar bagaimana juga masih saudara jauh, masih kerabat." Maksudmu? Belum ngerti juga." "Gak mudeng aku, Lar. Coba saja tebak. Coba saja tanpa mata air. Mana mungkin kau bisa hidup? Segala yang kau makan, kau kemah-kemah setiap saat itu, semuanya berasal dari bantuan air. Dan air aku yang menguasai melalui sumber. Tanpa sumberku tak ada itu lautan, sendang, sungai. Mengerti?"
Boleh juga lar kekuasaanmu itu, tapi aku harus memenuhi targetku sendiri supaya bisa kembali ke kayangan. Memang kau siapa gerangan? Aku dewa kesuburan. Karena dosa-dosaku aku kena hukuman, berubah bentuk menjadi seperti ini. Tapi kan tidak mesti harus aku yang dijadikan korban. Banyak anak-anak buahku, segala yang melata dan tinggal di dalam tanah. Aku mengerti, tapi begitulah syarat yang harus kupenuhi. Aku harus memangsa ular kecil yang keluar dari rahim majikanku, Mbok Rondo itu. Ketika aku kena hukuman dan dipancang di rumah Mbok Rondo itu untuk menolong dan menemaninya. Memang Mbok Rondo itu sudah terbakar ketika bencana terjadi, tapi syarat mutlak hukumanku diampuni adalah harus memangsa kau dan harus kupersembahkan di hadapan dewa segala dewa, sumber segala kehidupan di kayangan. Kalau aku memangsa bukan kau, tapi anak buahmu yang melata, walaupun bentuknya tak beda dengan dirimu, namun Sang Mahadewa itu tahu belaka segala rahasia segala kehidupan dia Santero Jagat ini, Santero Jagat Raya ini. Tak percaya aku, begitu berkuasanya dia. Hush, kalau dia dengar, dan sekarang pun dia sudah mendengarnya, aku bukan saja tidak dibebaskan dari hukumanku, bahkan akan ditambahnya, karena aku bersekongkol dengan... Iyalah, tapi kendorkan sedikit cengkeramanmu itu. Kukumu terlalu tajam untuk kulitku yang halus ini. M. Jago mengendorkan cengkeramannya sedikit. Ia memang mencengkeram terlalu kuat, dan ia melihat sendiri kulit luar itu mengelupas dan mengeluarkan cairan kemerahan. Terima kasih, kata sang naga kecil. Tapi cobalah dengar kataku ini. Apalagi masih juga mencari akal untuk mengibuliku. Oh tidak kawan, ada satu rahasia yang akan ku katakan padamu. Tak percaya makhluk selemah kau punya rahasia. Sembarangan, menyesal kau nanti. Kata-kata ular yang begitu meyakinkan itu menyebabkan sang jago kepengen tahu juga. Baiklah, ceritakanlah. Tapi awas, jangan lari. Jangan bohongi aku. Aku sudah ribuan tahun menjalani hukuman ini. Tak sanggup lagi aku. Kau ini tak percaya banget sama aku. Bukankah kita ini punya nasib serupa? Yang punya nasib serupa harus bekerja sama, bukan sebaliknya bikin celaka. Baiklah, cepat katakan. Kau pasti tidak tahu bahwa hidup melata di alam raya ini pun harus selaras dengan hukum-hukumnya yang berlaku. Maksudmu? Kau tahu, hidup dalam rahim majikanku juga dengan syarat tertentu. Kau ngibul. Terserah. Yang jelas, aku tidak bisa hidup dalam kondisi yang terlalu panas, juga tidak mampu bertahan hidup dalam kondisi terlalu dingin. Kau hebat, sempurna. Di samping kulitmu yang lumayan tebal, kau masih dilengkapi dengan bulu-bulu. Aku tidak, aku praktis telanjang. Kau bisa terbang kemana kau suka. Aku melata kedinginan, kepanasan, dan sembarang waktu dalam bahaya. Dimangsa segala yang menjadi musuhku. Semua gemar dagingku, empuk, praktis, tak ada tulang. Kalaupun ada, dengan mudah bisa dikerumus. Termasuk kau, jahanam. Jangan kurang ajar kau lar. Marah, begitu saja marah. Pantas hukumanmu tak kurang-kurangnya. Kau bangsa emosional, bedigasan, dan selalu kluruk sesumbar tentang kehebatanmu. Kau keliru. Aku kluruk itu memberitahu Mahadewa bahwa aku setiap saat akan menghadap, dan sekarang kesempatan itu ada padaku. Tapi sebenarnya kau itu telah diperdaya olehnya. Kau ini, aku sudah katakan jangan sembarangan kau merasani Sang Mahadewa. Dia mendengar semuanya. Masa bodoh, justru ini demi kamu. Aku kasihan padamu, Go. Kau begitu tampan, bergaya, tetapi kau lebih bodoh daripadaku. Kau terlalu percaya pada omongan Sang Mahadewa. Diam kau,
atau kau kremus sekalian nanti. Sudah cepat katakan, aku kehabisan kesabaran. Aku sudah harus terbang sekarang. Baiklah, dengarkan hukum alam ini. Kau terlalu angkuh, terlalu percaya diri. Angkuhmu menunjukkan kebodohanmu. Brengsek kau, Lara. Kau cuma mengulur waktu. Kau kurasakan menggeliat, mengecilkan tubuhmu untuk bisa lepas dari cengkraman kakiku. Tidak, Bu. Aku jujur kadang. Aku menggeliat karena aku harus bernapas. Yang serba hidup harus bernapas. Kau juga tidak ada kecualinya. Akalmu yang banyak, tapi semua kelicikanmu sudah ada dalam genggaman tanganku. Ayo, ngomong apa lagi, Kolar? Ngomong apa lagi untuk memperdaya aku? Tidak, kali ini kau harus jujur padaku. Kalau aku tidak ngomong, aku sudah lumat dalam mulut jelekmu itu. Bentuk mulutmu adalah bagian dari watak tabiatmu, ngerti kau, Bu? Bisa saja, Kolar. Ternyata kau memang cerdik, tak kuperhitungkan sebelumnya. Baiklah, aku tahu kau pandai. Aku menurut padamu. Nah, seperti janjimu, katakanlah hukum yang hendak kau katakan padaku itu. Tapi kau harus berjanji, setiap sebab ada akibatnya. Tak mungkin ada akibat tanpa sebab. Kau makin licik saja, brengsek. Aku keburu kehilangan waktu. Waktu menghadap Sang Mahadewa juga ada tata caranya sendiri. Memang kau belum pernah mencoba untuk mendapat pengampunan dari Sang Mahadewa? Belum? Oh, kau memang dasar dan pantas kau jadi ular selamanya. Tak mungkin lagi kau akan kembali kepada wujudmu yang semula. Ayo katakan. Baiklah. Tahu kau hukum itu? Begini. Kalau ada di permukaan tanah seperti sekarang, kau bisa tenang, aman dari hembusan sang dewa angin. Tapi makin ke atas, dewa angin akan memberimu keadaan yang lain. Maksudmu? Camkan ini. Makin tinggi kau terbang ke angkasa, makin akan rasakan perubahannya. Kau mengada-ngada, tak mungkin itu. Ya sudah, kalau tidak percaya, terbanglah tinggi untuk menemui juraganmu di kayangan sana. Kalau sampai, salam takzimku. Dah, sang ular menggeliat, mengecilkan badannya sedemikian rupa sehingga lepas dari cengkraman sang jago. Namun jago sudah tahu rahasia kelicikan sang ular. Pura-pura membiarkan ia lepas, tetapi begitu ia menyelinap, disambarnya dengan cekatan dan dibawanya terbang membumbung tinggi. Ular yang tadinya sudah kegirangan karena terlepas dari maut jadi putus asa ketika paruh sang jago mencengkram kulitnya. Ia berteriak minta ampun. Namun sang jago sudah beringas, sudah kehilangan kesabaran. Sang ular kecil itu dimamah, dikemah-kemah dan akhirnya dibrakoti dan kemudian ditelannya. Sang jago dengan makanan yang baru masuk dalam perutnya yang sudah lama terasa lapar, seperti mendapat tenaga baru. Ia cekatan terbang tinggi bagi menuju kayangan yang lenyap dari pemandangan. Ia mencoba menjadi aslinya sebagai dewa lagi setelah mendapat hukuman karena kesalahannya sendiri yang dibuat, sehingga menjadikan Sang Mahadewa murka dan ia dihukum menjadi jago itu selama beberapa ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun, tak terhitung lamanya. Alkisah dalam penerbangannya menuju kayangan itu, bagi sang jarak sepertinya dekat, ternyata makin tinggi ia terbang makin tak terbatas langit yang di hadapannya. Ia kehabisan tenaga, sayapnya terasa lunglai dan badannya menjadi terasa dingin. Bulu-bulu yang melindungi tak kuasa menahan dinginnya udara. Pada waktu itulah ia tak kuasa menahan hajatnya untuk membuang ampas makanan daging ular yang ditelannya. Ia seperti tak bisa membedakan apa yang terasa pada dirinya sendiri. Ampas itu lepas begitu saja tanpa kendali. Karena terbang, sang jago itu begitu cepat dan tingginya, ampas itu berhamburan di angkasa. Dan oleh kesunyian alam dan ketenangan, ia membedah langit bagai bintang berekor, yang di masa sekarang dikenal dengan istilah lintang kemukus. Melihat itu sepertinya sang jago itu terperanjat sendiri melihat keajaiban itu. Bayangkan, tainya sendiri
bak bintang berekor. Oleh ketakjuban itulah mendadak sang jago berubah pikiran. Ia mengurungkan niatnya meneruskan perjalanan menuju kayangan dan terbang kembali ke bumi, mengikuti kotorannya sendiri yang terus melayang ke bawah dan akhirnya jatuh ke bumi kembali. Alkisah lintang kemukus yang dari angkasa jatuh ke bumi itu melahirkan legenda baru, yaitu terjadinya Gunung Kemukus. Dan Gunung Kemukus itu tercipta dari kecepiritnya sang jago yang hendak mencoba menebus dosa tak berampunnya. Sang jago terbang mengikuti jatuhnya lintang Kemukus, dan begitulah legenda lahirnya atau terciptanya Gunung Kemukus itu. Sebagai tambahan dapat diceritakan bahwa usaha terakhir sang jago ke kayangan, dan itu usahanya yang kesekian kalinya dan selamanya gagal. Walau niat dan tekadnya menggebu-gebu, dan niat yang terakhir terdorong oleh makanan yang lezat, tenaganya jadi berlipat-lipat. Namun memang alam raya mempunyai hukum sendiri, seperti yang dikatakan oleh sang ular. Makin tinggi sang jago terbang ke udara, makin terasa dingin olehnya. Akibatnya usahanya yang nekat itu lah kemudian kedua sayap sang jago itu beku kedinginan. Dan kecelakaan ini lah yang menyebabkan di kemudian hari ayam jago sejak itu tak mampu terbang tinggi lagi seperti sedia kala. Ia mampu terbang hanya beberapa meter saja dari permukaan tanah sampai dewasa ini. Beda halnya dengan burung elang atau burung-burung yang lain yang masih bisa menikmati kebolehannya. Mereka sendiri terbang melayang berlama-lama di udara. Kelihatannya mereka menyerah pada nasib, menerima hukuman yang ditimpakan kepada mereka, dan mereka kelihatannya tidak ingin kembali ke kayangan dan menjadi para penghuni negeri yang tidak seorang pun sampai kini seperti apa bentuk dan ukurannya. Yang jelas, sampai Mahadewa Helios, sang pemberi segala kehidupan, dengan panas tubuhnya tetap menjadi raja di kayangan. Sang Mahadewa pemberi segala kehidupan, Dewa Helios alias matahari. Alkisah, atau bahkan puluhan ribu tahun kemudian, sesudah terciptanya Gunung Kemukus, yang seperti dikemukakan di muka merupakan spiritnya ayam jago, yang merupakan penjelmaan baru akibat dihukum oleh Mahadewa Kayangan karena kekeliruannya yang melebihi wewenangnya sebagai dewa kesuburan. Ciritnya yang kemudian menjadi lintang Kemukus merupakan penjelmaan dari dewa sumber mata air yang juga kena hukuman Mahadewa Helios. Berubah bentuk menjadi naga kecil. Naga kecil dipatok oleh ayam jago sebagai syarat ia kembali ke kayangan. Seperti diketahui, usaha yang kesekian kalinya itu gagal. Demikian juga usaha yang terakhir, walau ditambah kekuatannya dengan makan ular naga kecil. Bukan itu saja, bahkan sang jago kehilangan salah satu kedikdayaannya bisa terbang tinggi mengangkasa. Dalam usahanya yang menghabiskan tenaga itu, kedua sayapnya menjadi beku kedinginan, sebab makin tinggi terbang, makin dingin udara sekitarnya. Salah satu kesalahan utama sang jago adalah tidak mau atau mengabaikan nasihat sang naga kecil yang ternyata lebih paham hukum alam daripada sang jago. Semua kekeliruan sang jago itu tidak bisa diperbaiki, dan ia harus menerima tambahan hukuman dengan tidak bisa terbang tinggi lagi. Namun ia masih belum mau menyerah, karena ia masih juga berkuar dengan keluruknya setiap pagi buta, atau kapan saja ketika ia teringat akan niatnya untuk kembali ke kayangan. Keluruk ayam jago itu adalah pertanda baginya, perlambang baginya bahwa ia mau kembali ke kayangan, dan keluruk itu merupakan sarana penghubung ayam jago itu untuk mengabari Mahadewa Helios di kayangan bahwa ia akan datang menghadap. Cirit ayam jago di angkasa tinggi itu berubah menjadi lintang Kemukus atau bintang berekor. Lintang Kemukus atau bintang berekor itu sampai sekarang kadang-kadang masih bisa dilihat di pagi buta di langit yang cerah. Orang sekarang menafsirkan bahwa keberadaan lintang Kemukus merupakan perlambang akan datangnya bencana besar di atas daerah di mana lintang Kemukus itu, atau
lintang kemukus atau lintang berekor itu terlihat. Sedang dalam legenda, jatuhnya lintang berekor itu ke bumi menjelma menjadi gunung kecil yang dikenal dengan Gunung Kemukus. Dewasa ini Gunung Kemukus itu masih ada dan tegak berdiri dan menjadi tujuan wisata. Orang bisa datang ke sana dengan naik bus jurusan Purwodadi ke Solo. Kalau dari Purwodadi ke Solo, sesudah terminal Sumber Lawang, sekitar beberapa kilometer dari terminal ini, kemudian membelok ke kanan. Di sana terdapat petunjuk jalan yang menyatakan keberadaan Gunung Kemukus tersebut. Dan jauh lebih dekat lagi dari Sumber Lawang, juga dengan petunjuk lalu lintas yang dipasang di sana. Kita bisa juga mengunjungi lokasi wisata yang dinamakan Makam Nyi Ageng Serang. Dua tempat wisata ini merupakan kesatuan legenda yang terjadi beberapa ribu tahun sebelumnya. Setelah terjadinya Gunung Kemukus, legenda baru ini, seperti juga banyak legenda di tanah air, banyak macam dan versinya. Setidaknya ada 3 versi yang kami ketahui. Ketiganya diceritakan oleh orang yang berbeda. Semuanya mempesona dengan tambahan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namanya juga legenda. Ia bukan sejarah, walau kadang ada kaitannya dengan sejarah, atau sengaja dikaitkan dengannya, supaya kelihatan seolah legenda itu pernah terjadi dan terjadi yang sesungguhnya. Bahasa sekarang fiksi yang dicampur dengan fakta atau non-fiksi dan sebaliknya. Legenda sekitar Gunung Kemukus yang ada kaitannya dengan sejarah, salah satu versinya demikian. Salah seorang cucu dari Diraja Majapahit, Bre Kertabumi, dari para permaisurinya yang turunan orang Jawa, yang bernama Pangeran Samudro dan istrinya Nyi Ageng Serang, yang dicalonkan hendak menduduki tahta kerajaan, berniat untuk memenuhi undangan salah satu permaisuri Bre Kertabumi yang berasal dari Campa atau Cina. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi antar bangsa, untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan Mojopahit. Kelak di kemudian hari, ketika Pangeran Samudro naik tahta, namun belum diketahui kapan hal itu akan terjadi. Sementara menunggu itulah Pangeran Samudro bersama istrinya ingin melawat ke Sriwijaya, yang tidak lain juga masih keturunan dari permaisuri berkebangsaan Cina tersebut. Ketika niat itu diwujudkan, seperti diketahui, kerajaan Demak baru saja berdiri. Dalam sejarah diketahui bahwa akibat runtuhnya Mojopahit itu karena ditaklukkan oleh Demak. Dan salah satu indikasi keruntuhan itu adalah direbutnya Tuban sebagai salah satu pangkalan militer tentara Mojopahit. Hal itu bisa diketahui lewat roman Arus Balik. Peristiwa ini adalah salah satu versi lain tentang berkembang dan masuknya agama Islam ke Nusantara. Langkah Pangeran Samudro dengan Nyi Ageng Serang untuk memenuhi ambisinya itu jelas diiringi oleh para penggawa istana. Perjalanan darat itu dari Demak menuju barat. Pada waktu itu Gunung Muria masih belum berkembang, masih gunung kecil dan berada di tengah laut. Semarang belum lagi ada, ia masih berupa lautan. Sedangkan Kuwu, Wirosari, Grobogan itu masih merupakan pelabuhan. Akibat bencana alam terjadi perubahan yang luar biasa. Gunung Muria kemudian berkembang dan nempel ke Pulau Jawa. Ia menyatu dengannya. Daratan makin luas. Hal ini terbukti kemudian munculnya daerah baru yang kemudian dikenal sebagai Semarang. Pelabuhan Kuwu justru hilang menjadi daratan. Menurut penelitian, Bledok Kuwu yang lumpurnya asin merupakan sisa rongga yang tertutup oleh perubahan alam tersebut. Sebagai bukti otentiknya, di Kuwu banyak ditemukan fosil kerang laut yang menunjukkan bahwa Kuwu dulu laut. Rupanya Pangeran Samudro itu mau ke Sriwijaya melalui pelabuhan Kuwu ini. Alkisah, sebelum Pangeran Samudro menikah dengan Nyi Ageng Serang, sudah diramal oleh seorang ahli nujum yang termasyhur bahwa sepatutnya ia tidak menikah dengan Nyi Ageng Serang, sebab keduanya mempunyai kelebihan atau bisa juga dikatakan kekurangan. Secara fisik memang mereka tidak ada cacatnya,
Pangeran Samudro adalah wujud keperkasaan dan ketampanan lelaki. Sedang Nyi Ageng Serang juga tak ada cacatnya, muda rupawan. Pendek kata, keduanya merupakan pasangan yang sangat serasi dan ideal dalam bentuk luarnya. Tetapi masing-masing pihak ada kelemahannya. Salahnya kan sang peramal tidak mau memaparkan atau secara tegas menunjukkan di mana atau bagaimana, sehingga mereka tidak sepatutnya menjadi suami istri. Inilah yang menyebabkan Pangeran Samudro menganggap bahwa ramalan cuma akal-akalan sang peramal. Mungkin dengan maksud yang tak diketahui ya secara pasti. Misalnya karena ia ingin mendapat imbalan yang lebih tinggi atau ingin menjodohkan salah satu pihak dengan orang lain. Semua itu merupakan suatu misteri yang tak terjawabkan. Dan akhirnya pasangan itu menganggapnya sepele dan bahkan melupakannya. Mereka akhirnya menikah juga. Bahkan ide untuk mengunjungi saudara dari pihak ibu dari luar Jawa itu dianggap oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang sangat istimewa, bahkan brilian. Suatu usaha untuk memperkokoh dan memperkuat negeri, apalagi dilakukan oleh seseorang yang masih lama lagi akan dinobatkan ke singgasana. Itu berarti ia punya wawasan tentang negeri yang sangat jauh ke depan. Itu sebabnya niatnya itu didukung penuh oleh sang ayahanda. Keberangkatan bahkan dirayakan. Bak pahlawan yang pulang dari medan perang dengan kemenangan besar. Alkisah, seperti sudah dikatakan di muka, mereka berdua berniat untuk mengabaikan segala ramalan tersebut. Mereka anggap seperti angin lalu biasa. Maka sebagai pasangan yang sedang dimabuk asmara, mereka pun hidup layaknya sebagai suami istri. Kata Sahibul Hikayat, tak ada yang ingin melebihkan kenyataan, tak ada yang ingin mengurangi fakta yang ada. Semua seperti yang dilukiskan dalam legenda tersebut. Ketika masih muda, Pangeran Samudro dikenal sebagai pemuda yang patuh, taat, setia. Karenanya segala tingkah lakunya menjadi panutan banyak orang. Ia pun punya ilmu tinggi yang diperolehnya akibat banyak bertopo dan semedi, mensucikan diri, mohon kedikdayaan dari Yang Maha Dumedi, dan dikabulkan. Ia tumbuh sebagai lelaki jantan yang tak mempan oleh tajamnya gaman, senjata apapun bentuknya. Namun segala kelebihan itu adalah kelemahannya, dan Pangeran Samudro setia dan setuju menerima kenyataan ini. Dan ia pun bersumpah akan menepati janji akibat dari kesaktian yang diperolehnya. Dan ia rela mati demi kesaktian itu, manakala pada suatu ketika ia melanggarnya. Untuk menjadi manusia yang kebal senjata ada syarat utama. Menurut sang guru yang telah memberi ilmu, dalam legenda ini tak pernah disebut dan diketahui namanya, tempat tinggalnya, pendeknya bagaikan siluman. Sang guru memegang erat tangan Pangeran Samudro, bahkan praktis menggenggamnya erat-erat sambil membisikkan mantra dengan syarat yang tidak boleh dilanggarnya. Kelemahan manusia adalah makhluk pelupa, bisa melupakan hal-hal yang sering melampaui kesanggupannya sendiri secara tidak sadar. Karena dibuai oleh harapan, dimabuk oleh rayuan nafsu setan. Dan Pangeran Samudro adalah manusia biasa yang lapar kalau tidak makan dan haus kalau tidak minum. Seorang pujangga kenamaan telah memperingatkan untuk tidak lupa akan akar rumputnya, asal usulnya. Jangan mengumbar emosi sesuka hati. Segala sesuatu sesuai dengan takaran dan timbangannya sendiri. Pujangga itu pernah berucap bahwa salah satu naluri utama manusia adalah nafsu. Maka itu jangan biarkan nafsumu lebih dari biasa kalau tidak ingin sengsara. Jangan tindas nafsumu melebihi kewajarannya kalau tidak ingin gila. Lebih juga bahaya, kurang juga celaka. Akibatnya setali 3 uang. Alkisah diceritakan dalam legenda bahwa hak lebih yang dimiliki oleh Pangeran Samudro, yaitu kebal senjata, harus diimbangi dengan mengurangi haknya supaya seimbang. Konon dalam legenda diceritakan bahwa Pangeran Samudro tidak boleh sembarangan mengumbar nafsunya sekendak hati. Ia boleh menggauli istrinya hanya pada saat bulan purnama saja dan tidak boleh lebih. Dan ia telah bersumpah untuk itu. Ini adalah janji yang tebusannya adalah nyawa.
Dan Pangeran Samudro adalah lelaki yang sejati, Satria Tulen. Dan ciri khas Satria adalah menepati dan menetapi janji sumpahnya sendiri. Alkisah, Pangeran Samudro sudah beberapa lama menikah dengan Nyi Ageng Serang. Para kerabat istana, saudara, handai taulan, orang tua, dan para sesepuh yang lain pasti mengharapkan bahwa secepatnya beliau mempunyai momongan. Teristimewa laki-laki untuk melanjutkan tradisi yang telah berabad berlangsung. Kalau tidak laki-laki, wanita pun bukan masalah. Karena sebenarnya penguasa negeri itu tidak ada yang mutlak haknya kaum pria, kaum lelaki. Dalam sejarah peradaban dunia, tak sedikit menunjukkan bukti bahwa kaum Hawa tidak kalah terampilnya dengan kaum Adam. Juga dalam mengelola dan memerintah negeri, sebut saja Cleopatra dari negeri Sphinx dan piramida alias Mesir. Tokoh lain tak kalah karismatiknya Sang Yekaterina dari negeri beruang putih, separuh Asia dan Eropa, pernah menjadi daerah kekuasaannya. Padahal ia adalah seorang yang buta huruf, budak belian, sang Tsar atau Kaisar Agung. Piotr pernah dikawinkan dengan wanita yang bukan pilihannya dan tak pernah sekalipun digaulinya. Dalam usahanya melebarkan tanah jajahnya, pada suatu kali ia menemukan seorang babu yang bekerja pada seorang panglima kaisar tersebut, dan ia tertarik dan kemudian mengawininya. Di kemudian hari ia dikaruniai seorang putri. Di sana pun tradisi memihak pada kekuasaan lebih kepada kaum Adam. Maka tuntaslah kejayaan Sang Yekaterina. Ketika dirinya meninggal, selama menjadi istri sang kaisar, Yekaterina selalu mendampingi suaminya di medan perang. Dalam sekian tahun menimbun pengalaman itulah ia juga mampu menguasai ilmu perang. Bukan saja mampu, malah boleh dikatakan melebihi kemampuan suaminya, yang tak lain adalah sang kaisar sendiri. Dia mempunyai mahkota dengan hiasan permata dan mutu manikam berjumlah hampir 400 buah banyaknya. Dan sampai dewasa ini belum ada yang bisa menandinginya, termasuk Ratu Inggris Elizabeth II atau Ratu Wilhelmina atau Juliana dari negeri Belanda. Mahkota yang terdiri lebih dari satu tingkat itu bisa dilihat dan dinikmati di Museum Istana Kremlin di ibu kota Rusia, Moskwa. Menurut dongengnya, tapi bukan legenda, karena ini pernah terjadi. Sebenarnya Sarina atau kaisar perempuan Yekaterina itu wanita yang sangat setia, tetapi sebenarnya ia tidak cinta kepada sang suami. Karena sebelum diambil sebagai istri kaisar, ia pernah berkeluarga dengan pelaut dari negeri Viking. Artinya, ia sebenarnya dirampas cinta kasihnya dari suaminya yang lama. Itu sebabnya, untuk memenuhi kepuasan batinnya, suatu saat pernah berselingkuh dengan penasihat istana dari salah satu sebuah negeri di Eropa. Perselingkuhan itu dibongkar sendiri oleh kaisar, yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Singkat cerita, sang pagar makan tanaman itu kemudian dihukum dengan cara dipenggal kepalanya. Dan potongan kepala ini sebagai bukti cintanya kepada kekasih gelapnya, atau juga sebagai bukti tidak cintanya kepada suaminya. Walaupun setia sepenuh hati, kemudian disimpan di peraduannya. Pada waktu itu, sang kaisar Piotr sendiri sudah gerah nemen akibat terlalu lelah di medan perang, sehingga perselingkuhan itu terpendam begitu saja. Singkat kata, tidak menimbulkan gejolak dan kerisauan berarti, karena ia sendiri sibuk mengurusi sakit dan nyawanya sendiri yang hampir tercerabut. Pendek kata, dalam sejarah umat manusia ini, dunia ini kekuasaan suatu negeri silih berganti, dikuasai baik pihak Adam maupun pihak Hawa. Memang pernah ada satu legenda yang menyebutkan bahwa wanita itu tercipta hanya dari iga seorang laki-laki. Jadi sepantasnya lah kalau kaum wanita mengabdi kepada kaum pria. Akibat perlakuan yang tidak adil inilah kemudian di dunia lahir gerakan yang dinamakan feminisme, suatu gerakan yang menuntut kesamaan hak antara kaum pria dan kaum wanita. Gerakan itu pun mewabah di tanah air kita sampai dewasa ini. Contoh yang paling populer adalah tokoh selegendaris Kartini.
yang asalnya keluarga sederhana. Ibunya Ngasiroh adalah salah seorang anak mandor tebu yang diambil istri tak resmi oleh Bupati Jepara Sosroningrat. Kembali ke legenda. Pangeran Samudro dengan sang istrinya Ageng Serang, walau sudah lama menikah, namun belum pernah ada tanda-tanda akan adanya momongan. Orang banyak berbisik-bisik tentang keterlambatan ini, namun Pangeran Samudro bungkam. Kedua-duanya bungkam. Tak secuil berita pun dapat diungkit. Mereka bukan tidak saling mengasihi, bukan tidak saling mencintai, tetapi kesempatan untuk berkasih mesra selalu terhalang oleh waktu, situasi, dan kondisi. Dan segala halangan ini terkait erat dengan sumpah Pangeran Samudro sendiri. Padahal kesempatan bercumbu rayu itu hanya semalam, yaitu di bulan purnama. Jadi hanya semalam dalam 1 bulan. Dan dilalah kersane Allah, atau sudah suratan baginya bagi Pangeran Samudro pada bulan Dadari yang hanya sebulan sekali itu. Sang permaisuri Nyi Ageng Serang selalu tepat sedang berhalangan. Halangan ini adalah bukti ia adalah seorang putri yang sehat walafiat lahir batin. Salah satu kelemahan atau mungkin juga kelebihannya adalah bahwa ia berhalangan sebulan sekali itu. Jatuhnya tepat pada saat bulan sedang penuh-penuhnya. Akibatnya pasangan ini tidak pernah berhasil dan tak mampu untuk mengukir prestasi atau keberhasilan sebagai sepasang suami istri yang ideal. Dan kejadian ini seperti legenda terus-menerus terjadi dan tidak berubah dari waktu ke waktu, sampai akhirnya Pangeran Samudro berniat berlayar mengunjungi saudara sebapak lain ibu di negeri seberang. Saudara sebapak lain ibu di negeri seberang. Entah bagaimana selanjutnya berkisah. Kemudian terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Kesetiaan seseorang diuji, kepatuhan akan janji seseorang dipertaruhkan. Pada suatu ketika, memendam begitu lama niat suci yang tak pernah kesampaian. Pada suatu malam yang gemilang, kedua suami istri itu bercengkrama. Hari makin larut, lingkungan yang penuh makna mendorong mereka untuk mencapai nirwana kenikmatan hidup. Keduanya kesurupan, kehilangan kendali akan diri mereka sendiri. Berdua sudah lupa akan diri sendiri. Bahkan mereka sebagai manusia sempurna, mereka bertingkah bagaikan makhluk setingkat dengan binatang. Dan jadilah petaka itu, petaka yang diramal oleh sang begawan, sang maha tahu sebelum winara. Sebelum semua terjadi, ini berarti Pangeran Samudro telah dengan sengaja melanggar sumpahnya sendiri, dan sumpah itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Oleh kebesaran kekuasaan ilahi, keduanya makhluk itu dipertemukan menjadi satu. Tubuh mereka menjadi satu, roh dan jiwa mereka menjadi satu, tak bisa dipisahkan oleh dan dengan kekuatan apapun. Dan keduanya ini akhirnya tak kuasa untuk mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Mereka tak kuasa membela diri dan mohon ampun. Roh dan nyawa mereka sirna bersama entah kemana. Bukti ini menunjukkan bahwa mereka berdua adalah pasangan setia dan cinta yang tak ada duanya di dunia ini. Ini adalah legenda abadi itu yang tercipta di daerah Gunung Kemukus tersebut. Versi lain tentang Gunung Kemukus, legendanya diceritakan begini. Alkisah Raja Demak, entah yang keberapa, mempunyai putra mahkota bernama Pangeran Samudro. Seperti versi pertama legenda ini, ia adalah pemuda yang sudah dewasa, terkenal ganteng, gagah, begitu cemerlangnya sehingga semua orang yang pernah bersua dan berpapasan dengannya akan tergila-gila kepadanya. Tentu saja itu terhadap semua lawan jenisnya. Anehnya, sang pangeran ini seperti tidak peduli akan bisik-bisik salah tingkahnya, intip mengintip para pengagumnya itu. Ya, bagaikan pemuda yang cinta pada diri sendiri, berlama-lama bercermin di muka kaca benggala atau bahkan bercermin di air sendang keputren istana. Persis mungkin dengan legenda barat yang terkenal dengan sang tokoh Narsisus. Jadi legenda Pangeran Samudro adalah Narsisus dunia timur. Kalau boleh dikatakan ia dari dunia barat. Tingkah laku yang nyentrik ini
tentu merisaukan sang baginda dan segala penggawa istana, karena ia adalah seorang pangeran, salah satu seorang putra mahkota. Kalau ia menjaga sampai tua, bangka, lalu siapa nantinya yang akan menjadi penerus kerajaan? Padahal, walau ia bukan putra pertama dari istri Padmi, artinya istri resmi raja Demak, dan itu artinya calon putra mahkota pertama. Namun karena potongannya begitu ideal, itu diam-diam raja memilihnya untuk dicalonkan menjadi putra mahkota. Namun hal itu belum pernah dikemukakan langsung kepada Pangeran Samudro. Baru merupakan bisik-bisik, ngerumpi, rasan-rasan atau berbagai istilah lain. Namun semuanya bukan yang jelek, tetapi sebaliknya sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan dan pujian belaka adanya. Beberapa penggawa istana yang boleh dikatakan dekat dengan sang pangeran beberapa kali terang-terangan menyindir, mengolok-olok, atau sengaja mengganggu ketenangan hidup Pangeran Samudro. Namun semuanya tak berhasil. Sang pangeran tak bergeming, tak terpengaruh, dan juga tak peduli atas semua intriknya tersebut. Namun segalanya itu mendadak berubah manakala sang ayahanda membawa ke puri istana Garwo Ampil baru. Istri baru tidak resmi. Garwo Ampil baru ini karena kecantikannya, kemontokannya, keelokan tubuhnya yang aduhai, segera menjadi perhatian seluruh dunia. Namanya Nyi Ageng Serang. Melihat namanya, bisa jadi ia berasal dari Banten, yang juga dikenal dengan tempat penyebaran agama sesudah surutnya agama Buddha di Nusantara. Namun dalam legenda versi ini tidak pernah disebutkan dari mana asalnya. Bukan itu saja, tak disebutkan ia adalah pilihan ayahanda Pangeran Samudro sendiri atau upeti, atau persembahan jalur diplomatik antar bangsa. Namun kegelapan misteri asal-usul Nyi Ageng Serang kalah heboh dengan sikap yang lebih mengejutkan. Sejak kedatangan Nyi Ageng Serang, sikap Pangeran Samudro berubah total. Rupanya ia kepincut dengan Nyi Ageng Serang. Sejak pandangan dan pertemuan pertamanya, bukan cuma kepincut, tetapi boleh dikatakan tergila-gila. Pendek kata mabuk kepayang. Ada pepatah yang mengatakan manusia yang lagi jatuh cinta lakunya bagaikan binatang. Sebaliknya, binatang yang lagi dicengkram oleh nalurinya melebihi manusia polanya. Dan pepatah ini kiranya berlaku banget dengan Pangeran Samudro, di mana Nyi Ageng Serang berada di sana pula. Pangeran Samudro lebih menggila tingkah laku sang pangeran ini ketika mengetahui bahwa usahanya itu tidak sia-sia. Nyi Ageng Serang kelihatannya pun memberikan respon yang sangat positif, sangat-sangat positif. Sepenuhnya memberi harapan bahkan peluang, termasuk di muka dan diketahui belaka oleh sang ayahanda. Namun keduanya tak ambil pusing lagi. Rasa cemburu sang ayahanda ketika merasakan bahwa sikap Nyi Ageng Serang sebagai Garwo Ampil juga dirasakan berubah drastis. Dan pada suatu kali perasaan sang ayahanda tidak bisa dikendalikan lagi, sang ayahanda dengan mengacungkan gaman terhunus mengancam sang Pangeran Samudro akan dibunuh kalau melawan. Sang Pangeran Samudro harus meninggalkan istana saat itu juga, atau kalau menolak akan dihabisi di tempat. Alkisah, sikap yang mendadak dari Pangeran Samudro itu ditanggapi beragam oleh para penggawa istana. Terjadi pro kontra, sebagian menyetujui sikap sang pangeran karena Pangeran Samudro dan Nyi Ageng Serang itu sama-sama muda, sangat ideal kalau justru menjadi pasangan di pelaminan. Sebaliknya yang lain menganggap bahwa perbuatan itu sangat tidak pantas. Merebut istri ayahanda sendiri, ini adalah benar-benar perbuatan anak durhaka dan tidak akan diampuni oleh masyarakat beradab manapun. Beberapa orang menganjurkan supaya Pangeran Samudro mohon ampun, namun sikap sang ayahanda sendiri kelihatannya sudah tidak mungkin memberi ampun. Itu adalah dosa tak berampun seorang anak kepada orang tuanya. Singkat cerita, tak seorang pun dari penggawa istana yang suka rela mau menjadi perantara perdamaian bagi pihak-pihak yang berselisih. Bahkan dipaksa pun mereka tak berani, takut menanggung risiko fatal yang bisa menimpa siapapun. Api kemarahan dan cemburu ayahanda sudah tidak mungkin lagi bisa dipadamkan. Maka para penggawa dan pro dengan sikap sang Pangeran Samudro berhasil membujuknya untuk meninggalkan istana. Dengan iming dan janji tipu muslihat bahwa
Pada saatnya nanti, para penggawa istana itu akan membujuk Pangeran Samudro untuk menculik Nyi Ageng Serang dari istana dan akan dipersembahkan kepada Pangeran Samudro. Bujuk rayu tersebut meredakan sang pangeran, dan pada malam itu juga ia keluar dari istana dengan diiringi oleh para penggawa istana yang tetap setia kepadanya. Kepergian Pangeran Samudro itu segera didengar oleh Nyi Ageng Serang dari penggawa istana yang bersikap netral. Artinya tidak berpihak kepada salah satu dari mereka, tidak kepada sang ayahanda maupun kepada sang anak kanda. Rombongan Pangeran Samudro yang meninggalkan istana itu berjalan tak menentu arah. Yang utamanya secepatnya meninggalkan istana sejauh mungkin. Dalam legenda tidak diceritakan daerah yang mereka tempuh. Diduga mereka kesasar dalam rawa dan semak belukar. Yang jelas kemudian Pangeran Samudro mendadak jatuh sakit keras. Mungkin karena sangat kecewa, bisa jadi juga karena kesalahan, atau juga mungkin telah digigit ular berbisa. Hal ini menyebabkan kepanikan luar biasa semua penggawa istana yang mengikutinya. Namun jalan keluar tidak diperoleh. Mengobati pangeran yang sakit juga mustahil karena tidak ada obat dan ahlinya. Jalan satu-satunya yang ditempuh adalah menghubungi istana, dan itu berarti kekalahan bagi pihak sang Pangeran Samudro. Namun itulah jalan yang terbaik. Tanpa banyak perdebatan, akhirnya dikirim utusan untuk mengabari hal itu ke istana. Mendengar berita itu, Nyi Ageng Serang tanpa minta izin sang suami dan secara diam-diam meninggalkan istana dan mengikuti ke arah mana sang kekasih itu pergi. Nyi Ageng Serang demi sang kekasih berjalan sangat cepat, jauh mengungguli para penggawa istana yang semuanya laki-laki. Ia berusaha untuk secepatnya menolong sang kekasih. Namun takdir menentukan lain. Ketika Nyi Ageng Serang sampai di tempat, Pangeran Samudro tergeletak. Pangeran itu telah wafat. Saking terharunya ditambah dengan saking lalahnya, ditambah dengan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, maka Nyi Ageng Serang pun ambruk menubuk jasad sang Pangeran Samudro sekuat tenaga. Seerat ikatan tali kasih mereka yang tak sampai. Cinta sejati inilah yang dilukiskan dalam legenda, bahwa kedua jenazah itu lengket menjadi satu seperti kisah kasih mereka. Akhir legenda ini mirip versi pertama legenda ini. Mereka tak terpisahkan walau dalam adegan berbeda. Versi ketiga legenda ini kelihatannya sudah tidak murni lagi. Ia mulai kemasukan berbagai unsur politik, ekonomi, perjuangan kaum feminis, dan banyak lain lagi. Legenda ini apalagi dikisahkan oleh seorang kader partai tertentu. Yang jelas dalam versi ini diceritakan rasa pesimisme masa depan yang suram oleh begitu cepatnya manusia di dunia ini bertambah. Kalau itu ditelusuri, rasa ketakutan dan pesimisme ini untuk pertama kali mungkin dilontarkan seorang ekonom klasik, dalam hal ini dari Inggris, yang mempunyai pendapat bahwa bahan kebutuhan manusia di atas dunia ini bertambah secara deret hitung. Padahal pertambahan manusia bertambah secara deret ukur. Tesis ini menjadi hantu sesungguhnya yang merambah ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara. Manusia sepertinya terbius oleh pendapat ini, dan semua terperangah, kebingungan, ketakutan. Dan mereka yang merasa turut prihatin, turut bingung, berusaha untuk uruk rembuk pendapat. Bahkan juga mencari alternatif lain bagaimana mengatasi kekalutan ini. Ilmuwan, seniman, sarjana, dokter, termasuk para pengelamun heboh, berbicara, bertindak, berkolaborasi. Sebagian lain juga lebih kejam dan ganas lagi, mengeduk kekayaan sebelum semuanya terlambat. Pendeknya semuanya seperti mencari solusi sendiri-sendiri sesuai dengan naluri keahlian dan profesinya, termasuk mencoba mengolah drama Gunung Kemukus ini sebagai topik peristiwa. Oleh karena itulah versi yang ketiga ini belum hendak kami kisahkan dalam kesempatan ini. Biarlah mereka yang punya kekuasaan, wewenang, dan hati nurani menyelesaikan masalah ini. Sebagai penutup, entah bagaimana juntrung dan asal mulanya, kemudian legenda tentang asal-usul Gunung Kemukus, dan kemudian disusul dengan berbagai legenda lain yang mengikutinya. Dengan berkembangnya masyarakat, bertambahnya penduduk, bertambahnya beratnya beban hidup, dan berbagai persoalan yang tidak bisa diceritakan satu persatu karena tak terbilang banyaknya, memberi efek samping juga dalam alam pikiran orang-orang di seputar legenda ini. Yang jelas kemudian berkembang ilmu atau tradisi otak-atik gathok
diramu dengan tradisi lokal, kebiasaan, peristiwa aneh, nyeleneh, tragis, kejam, lucu, semuanya digabung, dicampur aduk bagai gado-gado, dan terciptalah salah satunya yang sekarang menjadi legenda lain di balik semua yang tadinya menjadi legenda itu. Entah kapan dimulai tradisi baru ini juga tak jelas, namun kemudian ia menjadi fenomena yang membius, yaitu bahwa drama percintaan antara Pangeran Samudro dan Nyi Ageng Serang dianggap sebagai perlambang kesetiaan total, keabadian, bukan saja dalam rumah tangga, hubungan suami istri yang penuh misteri kenikmatan surgawi, tetapi terselip juga suatu perlambang bahwa drama itu sebagai perlambang keberhasilan, kemakmuran, sukses dalam meniti karir berusaha, berdagang, bersekolah, mencari jodoh, mencari untung, mengalahkan musuh, dan sejuta keinginan tersembunyi setiap manusia. Padahal dalam setiap kepala itu terpendam jutaan bahkan puluhan juta pemikiran, keinginan dan ambisi manusia itu sendiri. Drama Pangeran Samudro dan Nyi Ageng Serang menjadi daya tarik utama, menjadi besi sembrani, menjadi magnet bagi mereka yang mempercayai adanya kekuatan gaib di balik itu. Orang berduyun, berkerumun, dan mencoba keberuntungan dengan cara seperti apa yang telah terjadi dengan kedua insan tersebut. Orang datang ke sana dengan sesuatu ambisi bisa diperoleh apa yang diinginkannya, digandakinya, didambakannya dalam segala bentuk dan persepsinya sendiri. Gayung pun bersambut antara yang mencari dan dicari, yang membutuhkan dan dibutuhkan, dan berlakulah kemudian proses tukar menukar in mutura. Dan kemudian proses itu berkembang dan berubah menjadi sejenis pasar, dan kemudian berkembanglah hukum pasar, dan pasar itu sendiri adalah bentuk klasik pertemuan antara penjual dan pembeli. Di antaranya kemudian ada sejenis belantik, perantara, dan maklar. Bukan itu saja, kemudian kekuasaan turun tangan karena di dalamnya tercipta indiksi adanya potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dan demikianlah kemudian yang terjadi. Tempat yang tadinya berbau sakral, kepercayaan, bahkan agama itu kemudian makin dikukuhkan. Lokasi yang tadinya dianggap liar itu setapak demi setapak dibuat menjadi setengah liar, dan akhirnya menjadi lokasi resmi. Tidak liar lagi, resmi sudah. Proses ini persis seperti ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan negeri ini 65 tahun lalu. Proses yang liar sampai menjadi resmi, bahkan sangat resmi. Dengan bertambahnya cengkraman negara sebagai alat pengatur dan penindas warganya, dan sekarang terasa adanya gejala pembalikan fakta. Kalau tadinya republik ini adalah liar, kini siapa saja yang tidak menuruti komando pemerintah adalah kelompok yang didakwa sebagai vokal dan liar. Dan itulah hukum alam itu, hukum kekuasaan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa keteraturan adalah hasil dari proses ketidakteraturan. Juga sebaliknya, ketidakteraturan adalah proses dari keteraturan. Maka untuk itu kita tunggu saja kapan tiba masanya hal tersebut akan terjadi. Sebagai tambahan, dan ini nasib selanjutnya dari tujuan wisata liar yang resmi, Gunung Kemukus, Pangeran Samudro dan Nyi Ageng Serang, terjadi proses perubahan yang dibuat oleh kekuasaan yang sudah kami kemukakan di muka. Ketika Waduk Kedong Ombo dibuat di era Orde Baru, banyak desa, sawah, ladang, kuburan tenggelam atau ditenggelamkan secara resmi. Orang-orang yang menolak karena mereka menganggap sudah ratusan tahun menghuni lembah yang tak ada duanya itu dituduh sebagai musuh negara, anggota partai terlarang, tidak mau direlokasi berarti pengkhianat. Mereka yang bertahan harus banting setir dari petani singkong menjadi bidang perikanan. Namun keduanya ada kemiripan. Dua-duanya membutuhkan air, dan air ini termasuk yang turut menenggelamkan lokasi Gunung Kemukus. Maka kini untuk mencapai Gunung Kemukus itu, para pengunjung liar yang resmi itu harus berbiduk-biduk dahulu dengan perahu. Ada yang menganggap itu menambah berat beban para pengunjung liar, namun yang lain, bahkan mungkin sebagian besar, justru menyatakan bahwa lokasi liar yang resmi itu justru tambah lebih romantik dan lebih
goal untuk berindah. Dan memang hak setiap orang untuk berkomentar sesuai dengan selera dan sesuatu kenikmatan sejenak yang hendak direnggutnya. Plus bertambah tenang, santai, karena itu berarti mengurangi gangguan jumlah mereka yang datang ke sana hanya untuk dan demi iseng, alias tontonan mengasihkan yang murah alias gratis. Kalau Anda termasuk yang ingin mencari pesugihan, jimat, penglaris, atau apapun juga keinginan Anda yang tersembunyi, boleh dicoba, asal berani menanggung resikonya. Kabar yang santer untuk memperoleh itu dibutuhkan waktu setidaknya setengah tahun lamanya. Blora, 18 Juli 2010, Susilotur, Jalan Sumbawa 40, Jetis, Blora.